Dengerin. Satu bundel dan udah memenuhi lah, insya Allah bukti permulaan awal. Sudah memenuhi. Proses ini kan sudah berjalan ya, artinya tidak akan ada perdamaian. Tetap aja sih. Kemarin sempat Daniel mengirim kalau ini berpengaruh ke penghasilan Tenovi, artinya algoritmanya juga ada pergeseran, Dalam case ini saya tidak dapat keuntungan apapun. Nol. Saya tidak ada terima endorsement gitu. Bahkan kerjaan saya juga ada beberapa yang cancel, yang harus saya pilih dan jalan. Berarti kerugiannya apa aja sih Teh? Kerugiannya mulai dari penghasilan, pendapatan YouTube, terus algoritmanya juga udah acak-acakan, Waduh. terus dari Facebook juga. Berantakan semua. Endorsement juga nggak ada, cancel semua. Endorse nggak ada loh. Saya juga harusnya launching produk parfum, cancel juga. Waduh. Banyak hal yang Karena memang kasus ini kan kasus kekerasan seksual ya, secara Non-fisik. verbal atau non fisik Ya. yang memang harus mendapatkan penanganan khusus begitu. Selain penanganan khusus itu perlu juga kami sampaikan bahwa ada kekhususan-kekhususan lain di dalam undang-undang ini, diantaranya perlindungan hukum terhadap korban yang di dalam hal ini terjadi pada Tenovi. Perlindungan hukum itu dalam wujud bahwa sejak masuknya laporan ini di Polda Metro Jaya, maka laporan-laporan lain sebagai backfire atau serangan balik dari pihak lawan atau itu AL itu akan mental. Jadi Mental. akan gugur laporan-laporan itu Wow. secara langsung. Tenovi ada rencana nggak mau mengunjungi asosiasi pramugari gitu untuk ini mengadukan sudah. terkait profesi ya? mereka yang menghubungi saya. Oh. Malah insya Allah nanti akan yang koordinasi. bergabung semuanya. Wow. Seluruh Indonesia, bahkan bukan seluruh Indonesia, ada penerbangan luar juga. Ancamannya Ancamannya nggak? nanti akan ditambah dengan sanksinya ya, sepertiga dari hukumannya. Itu nanti majelis hakim kemudian memutusnya berapa, kemudian diperberat dengan sepertiga karena memang yang menyebarkan ini adalah orang yang mengerti hukum. Kalian sudah dengar informasinya? Ini menjadi kabar baik buat Tenovi ya. Akhirnya Tenovi mendapatkan keadilan. Jadi hari ini memang jadwal dari Tenovi untuk memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya untuk menjalani berita acara pemeriksaan. Kalau sudah ada berita acara pemeriksaan, berarti kasusnya lanjut. Bahkan tadi dikatakan bahwa laporan dari Tenovi kepada Alfilim sudah memenuhi unsur pidana. Karena Tenovi mendapatkan kekerasan seksual secara non-fisik atau verbal, maka untuk kasus ini ada penanganan khusus, yaitu perlindungan hukum untuk Tenovi. Yang mana pada saat laporannya Tenovi sudah masuk, maka laporan dari Alfilim sebagai backfire untuk menangkal laporannya Tenovi mental semua tidak berlaku lagi. Dan sekarang kita menunggu keputusan dari Agus soal laporannya kepada Tenovi. Apakah Agus akan mencabut laporannya terhadap Tenovi atau masih melanjutkan? Karena posisinya saat ini PH-nya saja sudah terkena kasus. Kita berharap semoga di sini Agus menyadari ya kekeliruan yang sudah dilakukan. Kita sih berharap ya semoga Agus bisa mengakui kesalahan, minta maaf sama Tenovi. Karena yang kita harapkan sekarang adalah perdamaian. Kita semua sebagai netizen pasti nggak pengen kan kalau masalah ini masih terus berlarut-larut. Kalian dengar sendiri tadi apa kata Tenovi? Dari kasus ini Tenovi itu tidak mendapatkan keuntungan apapun, malah nol. Artinya nol. Bahkan bisnisnya berantakan semua, algoritma YouTube-nya berantakan, endorsement di Facebook tidak jalan pada saat kasus ini muncul. Endorsement untuk produk-produk lain juga nggak jalan. Kemudian Tenovi mau launching parfum, nggak jalan juga. Semuanya berantakan. Ada staff dari Alfilim yang bernama Juda. Di sini kan Tenovi mendapatkan keuntungan. Ada endorse katanya YouTube. Nah, di situ sudah dijawab oleh Tenovi. Tenovi tidak mendapatkan keuntungan apapun, malah merugi. Pada saat Tenovi melakukan proses berita acara pemeriksaan, tiba-tiba Alfilim mengunggah video pada saat berada di rumah sakit di Cina. Alfilim dan istri berobat di rumah sakit Cina. Rumah sakit Cina nya diperbesar gitu ya, biar orang-orang pada baca, biar pada tahu, oh Alfilim lagi di Cina nih. Dan kolom komentarnya sudah dinonaktifkan. Bahkan di YouTube juga, kata kuasa hukum Tenovi sudah dinonaktifkan di YouTube channelnya Alfilim.
Kalau dilihat memang betul ya lagi di Cina. Tapi pada saat BAP, video ini muncul 2 jam yang lalu. Tadi Tenovi mendoakan Pak Alfilim semoga diberikan kesembuhannya agar bisa cepat pulang ke Indonesia dan bertanggung jawab gitu ya. Saya kurang paham ini mau melakukan proses apa, apakah cuci darah atau cangkok ginjal ya. Ini videonya 7 menit, tapi nggak usah lah diputar semua. Hanya memperlihatkan ketakutan gitu ya dari seorang Alfilim. Yeah, so this. Betul. Unless your machine's on this side, Jakarta, your machine's on this side. Dukungan dari netizen tentu saja terus mengalir dan bisa kita katakan 95% masyarakat Indonesia mendukung Teh-Novi. Ada 5% yang mendukung Agus gitu ya, dan ada juga yang netral. Tapi itu kan urusan mereka ya. Kalau kita kan menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat, yang kita bisa analisis sendiri dan kemudian kita simpulkan. Pokoknya jangan sampai cabut laporan sampai Alfilim pakai baju orange. Geram aku lihatnya. Ada informasi tambahan soal Asosiasi Pramugari Seluruh Indonesia. Kalian tahu nggak jawaban dari Teh-Novi apa? Bahkan mereka yang menghubungi Teh-Novi, mereka marah, mereka nggak terima profesi mereka dijadikan sebagai bahan fitnah oleh Alfilim. Bahkan dalam waktu dekat akan ada pertemuan. Dan Asosiasi Pramugari bukan saja dari Indonesia, sudah dijelaskan oleh Teh-Novi, tapi dari luar juga. Berarti beritanya ini sudah sampai keluar. Memalukan sekali ya, berita Indonesia viral di luar, tapi kasusnya itu kasus yang kurang menyenangkan, bukan sebuah prestasi gitu ya. Tidak takut tapi ujung-ujungnya 3 bulan keluar Indonesia. Katanya tidak takut tapi udah ke Cina ya, udah terbang ke Cina ya. Bahkan katanya akan melaksanakan proses cangkok ginjal. Dan kalian tahu, setelah proses cangkok ginjal ada waktu yang namanya karantina. Jadi Alfilim tidak boleh ditemui oleh siapapun. Berarti dia di sana akan menghabiskan waktu 1-2 bulan. Jangan dipikir bahwa semuanya sudah kelar. Masih ada lagi. Kalau misalnya tubuh tidak menerima ginjal baru, itu akan ada cangkok ginjal berikutnya, akan mencari ginjal baru. Dan Alfilim sendiri mengatakan bahwa saya akan pulang ke Indonesia kalau keadaan saya sudah membaik.